Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama di tempat yang mubarakah ini insyaallah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari hak-hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Semoga dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan memasukkan ke dalam surganya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, dan tak bosan-bosannya kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan syarah kitab tauhid, yaitu bab ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab tentang masalah ruqyah dan tamimah. Penjelasan tentang ruqyah dan tamimah. Kalau di dalam bab yang lalu disebutkan minasyirki, di antara yang termasuk kesyirikan adalah menggunakan memakai gelang atau kalung yang semacamnya yang bertujuan untuk mengangkat penyakit atau menolak bala. Tapi dalam bab ini penulis kitab rahimahullah tidak menyebutkan langsung minasyirki, bahwasannya di antara bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena ada jenis-jenis ruqyah yang diperbolehkan dan ada yang terlarang. Ya, begitu pula dengan tamimah. Jadi kalau bab yang lalu disebutkan minasyirki, di antara bentuk kesyirikan yang memakai gelang atau kalung yang tujuannya untuk menolak bala atau mengangkat penyakit. Tapi dalam bab ini tidak disebutkan langsung tentang bahwasanya termasuk kesyirikan, karena ruqyah itu ada yang dibolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Ya, begitu pula dengan juga at-tamimah. Tamimah artinya jimat-jimat. Fi sahih an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi. Ya, dalam kitab sahih yang diriwayatkan dari Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi, bahwasanya beliau pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Fa arsala rasula, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan untuk menyampaikan suatu
pesan. Jadi apa pesannya Nabi SAW saat itu? Jadi beliau SAW mengutus suatu utusan, seorang utusan untuk menyampaikan suatu pesan. Apa pesannya jamaah sekalian? Dalam riwayat disebutkan, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Pesannya Nabi SAW kepada utusan tersebut untuk disampaikan kepada orang agar tidak terdapat lagi di leher onta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun kecuali harus diputuskan. Kita akan sebutkan apa maksudnya di sini. Kenapa jamaah sekalian Nabi SAW menyuruh untuk memutuskan kalung-kalung yang ada pada hewan? Jikalau tujuan kalung tersebut untuk apa? Wa ya'taqiduna anna dzalika yadfa'ul 'ain 'anil ba'ir. Jikalau tujuannya memasangkan kalung tersebut kepada hewan, baik hewan ternaknya atau gembalanya, jikalau tujuannya untuk apa? Menangkal penyakit ain. Jadi penyakit ain itu jamaah sekalian bukan hanya pada manusia, bisa juga pada hewan, bisa juga pada binatang ternak. Ada yang puji-puji misalnya sehat, gemuk, tiba-tiba sakit dan mati. Ya, ini penyakit ain. Ini bisa jadi penyakit ain. Bahkan diceritakan oleh salah seorang syekh jamaah sekalian berkenaan dengan ain kepada manusia. Ada seorang anak perempuan 3 anak-anak, sama semua bajunya persis, imut semuanya. Kemudian ada orang yang puji-puji anak tersebut. Ya, beberapa saat kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan, ketiga anak tersebut meninggal. Ini bahayanya penyakit ain jamaah sekalian. Bahayanya penyakit ain. Dan kita sudah tahu bagaimana kisah sahabat Nabi SAW ketika dipuji oleh sahabat yang lain, sementara sahabat tersebut sedang mandi di sungai. Ya, ada sahabat yang melihat, karena sahabat tersebut yang mandi dalam keadaan tidak atau melepas bajunya, ya, bagian atasnya, dilihatlah kulitnya sangat putih. Sahabat yang melihatnya ini memuji tanpa mendoakan keberkahan, langsung dipuji. Ya, barusan pertama kali saya melihat kulit yang seputih ini, yang sebagus ini. Nah, ini bahaya jamaah sekalian. Kalau kita tidak doakan saudara kita, sopa-sopa namanya orang Bugis, ya. Ini bahaya kalau tidak disertai dengan doakan keberkahan. Kalau bahasa kita misalnya lihat kendaraan orang, "Weh, kanjak potona, kanjak panuna." Ini harus kita berikan doakan keberkahan. Kalau tidak bisa terjadi penyakit ain kepada saudara kita atau kendaraannya atau apa yang dimilikinya. Nah, ini sangat penting kita menjaga zikir pagi petang kita, dan kemudian memberikan doa perlindungan kepada anak-anak kita sebelum keluar rumah. Misalnya kita bacakan Al-Falaq, An-Nas, atau doa perlindungan dari yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang diberikan kepada, ya, yang didoakan oleh Nabi SAW kepada cucunya. U'idzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma wa min ainil lamma. Itu diberikan perlindungan jamaah sekalian. Nah, jadi kenapa disuruh untuk diputuskan hal tersebut? Karena tujuannya dia kalung tersebut untuk menangkal penyakit ain. Ain artinya mata, ya, pandangan mata. Wa hadza i'tiqadul fasid. Maka ini tentunya merupakan keyakinan yang rusak, yang salah. Makanya Nabi SAW menyuruh kalau ada orang yang pasang kalung untuk di lehernya ternaknya atau gembalanya dengan tujuan agar terhindar dari penyakit atau penangkal ain dan sebagainya, maka ini termasuk jenis yang terlarang karena niatnya sudah salah. Ya, niatnya salah dan menggunakan sesuatu yang merupakan bukan sebab untuk menangkal penyakit. Nah, sebagaimana telah kita jelaskan
pada ya bab yang lalu. Li'annahu tu'allaq bima laysa bisababin. Karena hal tersebut bukanlah satu sebab yang disebutkan oleh syariat ini. Tidak ada hubungannya sama sekali. Apa hubungannya itu kalung dengan hewan tersebut? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Maka kita tidak boleh meyakini hal tersebut jamaah sekalian sebagai penolak bala. Nah, ini jamaah sekalian berbahagia. Kemudian beliau jelaskan di sini, muallif rahimahullah atau pensyarah kitab ini menjelaskan ar-ruqa, ruqyah, wa hiya al-qira'atu. Ruqyah artinya apa? Al-qira'ah, bacaan. Kalau istilah ininya namanya mantra-mantra. Fayuqal raqa alaihi bil alif min al-qira'ah. Ini dalam bahasa Arab saja ya. Terlalu penting bagi kita. Jadi ruqyah adalah suatu bacaan-bacaan. Makanya penulis kitab di sini rahimahullah tidak langsung memvonis bahwasannya dia adalah kesyirikan. Karena ada ruqyah yang dibolehkan dan ada yang terlarang. Jadi asal ruqyah artinya bacaan yang dibacakan. Nah, kemudian jamaah sekalian, dalam hadis yang lain disebutkan wa ani ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah dan tamimah, jimat-jimat dan tiwala, kita akan sebutkan nanti apa maksudnya tiwala, termasuk dari kesyirikan. Ya, ini hadis yang melarang ya. Tapi akan ada nanti hadis yang mengecualikannya. Kita sudah sebutkan tadi apa artinya ruqyah. Adapun tamimah disebutkan di sini jamaah sekalian. Tamimah itu adalah sesuatu yang dikalungkan di leher. Syai'un yu'allaqu 'alal auladi yattaquna bil 'ain. Tamimah ya, jimat-jimat, sesuatu yang dikalungkan atas anak-anak, yattaquna bihi al-'ain, untuk menangkal penyakit ain. Wa hiya minasyirki. Ya, maka ini termasuk kesyirikan. Kenapa? Li'anna syari', karena syariat ini ya, asy-syari' yaitu Allah SWT dan Rasulullah SAW tidak menjadikannya sebagai sebab untuk menangkal ain. Untuk menangkal ain tidak ada dasarnya sama sekali. Karena jamaah sekalian, sesuatu tersebut adalah sesuatu yang tidak terlihat. Nah, kalau sesuatu yang tidak terlihat harus ada dasarnya. Harus ada dasarnya. Kenapa kita meyakini adanya jin? Kenapa kita meyakini adanya malaikat? Karena ada dalilnya. Allah yang menyampaikan kepada kita dalam Al-Quran. Nah, semua sesuatu yang kita tidak pernah lihat itu bisa kita yakini karena ada dalilnya. Nah, kalau ada orang meyakini sesuatu yang dia tidak pernah lihat, ya, dengan persangkaan saja, maka kita tidak boleh menerima keyakinan tersebut sampai ada dalil yang menjelaskan, karena kita tidak pernah melihatnya. Dan Allah SWT tidak menjadikan kalung-kalung tersebut sebagai penolak bala atau mengangkat suatu penyakit. Nah, kemudian jamaah sekalian, adapun tiwala adalah sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat menjadikan seseorang atau seorang istri mencintai suaminya, atau seorang suami mencintai istrinya. Dalam bahasa Arabnya disebutkan syai'un yu'allaqunahu 'ala az-zawj yaz'umuna annahu yuhabbibu az-zawja ila zawjiha wa az-zawj ila imra'atihi wa hadha syirkun. Ini ketika supaya suami lengket atau istri lengket, tapi menggunakan seperti ini, jimat-jimat dan sebagainya, maka hal ini tidak diperbolehkan jamaah sekalian. Termasuk di antara bentuk
kesyirikan. Ya, misalnya seorang istri dibaca-bacai suaminya atau dikasih jimat-jimat supaya tidak selingkuh misalnya atau cari perempuan yang lain. Nah ini bisa jadi seperti itu jamaah sekalian. A'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian jamaah sekalian disebutkan di sini dalam hadis yang lain, an Abdullah bin Ukaim marfu'an. Abdullah bin Ukaim meriwayatkan secara marfu'. Marfu' artinya sampai kepada Nabi SAW, mengatakan man ta'allaqa syai'an wukila ilahi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan diserahkan kepada dirinya sendiri, kepada hal tersebut. Ya, makanya kalau kita dalam zikir kita, zikir pagi petang, kita kan mengatakan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi turfatain. Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan aku, ya janganlah engkau serahkan urusanku kepadaku diri sendiri walaupun itu sekejap mata. Dan ketika seseorang menggantungkan sesuatu, maka akan terpaut hatinya kepada sesuatu tersebut dan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan tinggalkan mereka. Allah akan tinggalkan dia dengan urusannya. Waliyadzubillah. Ini diantara hadis Nabi SAW disebutkan. Nah, sekarang jamaah sekalian, yang disebutkan di sini adalah bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang ruqyah. Maka beliau pun SAW menyebutkan atau mengatakan kepada orang tersebut, perlihatkanlah bagaimana engkau meruqyah. Perlihatkanlah bagaimana engkau meruqyah. Maka ya Nabi SAW mengatakan setelah melihat cara ruqyahnya, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mengapa ruqyah tersebut selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Karena ruqyah tadi apa namanya? Bacaan-bacaan. Ya, bacaan-bacaan. Dan begitu banyak dalam Al-Quran, bahkan jemaah sekalian membaca suratul Falaq, An-Nas, itu termasuk ayat-ayat yang bisa kita bacakan kepada orang atau kepada diri kita sendiri. Dan ayat-ayat yang lainnya. Walaupun secara umum Al-Quran merupakan obat. Ya, obat penyembuh. Kata Allah SWT, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami telah turunkan Al-Quran ini sebagai obat penyembuh. Nah, jadi nanti dikatakan terlarang ketika bacaannya itu ada unsur-unsur kesyirikan. Dan Allah telah mengarahkan kita untuk menggunakan Al-Quran. Sebagaimana pernah sahabat meruqyah ya kepala suku yang tersengat binatang berbisa. Ya, sahabat itu pun meruqyah dengan suratul Fatihah, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika itu sahabat tersebut ya melewati suatu kampung ya, dan sahabat kehabisan bekal, minta untuk dijamu makanan, tapi ditolak. Namun ketika mereka sudah mau pergi, tiba-tiba ada yang memanggil, sebentar, ketua kami, pembesar kami telah disengat binatang berbisa. Siapakah yang biasa di antara kalian bisa untuk meruqyahnya? Maka sahabat pun meruqyah dengan suratul Fatihah. Ya, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya sahabat ini mempersyaratkan, baik, insyaallah kami bisa, tapi syaratnya berikan kami upah berupa dipotongkan misalnya kambing, karena mereka lagi lapar. Bukan untuk persyaratan ini ya, untuk jin tidak, tapi karena laparan memang ya dalam perjalanan. Ya, jangan sampai nanti datang seperti yang kami beberapa hari yang lalu jamaah sekalian, kami dapat chat bahwasanya seseorang ingin membangun rumah di tanah yang dia sudah beli, tapi katanya daerah tersebut daerah angker. Katanya orang pintar menurut dia yang dia pernah datangi, Sandro ya, dibilang ya makhluk tersebut bisa dipindahkan, yang penting potong kambing 5. Nah, ini bahaya sudah ini. Hati-hati jamaah sekalian.
ini sudah jelas kesyirikan ini. Karena memberikan tumbal kepada jin, syaitan. Tapi beda tadi dengan sahabat ini, karena memang kelaparan, bukan untuk jin. Sekali lagi bukan untuk jin, karena memang kan kelaparan dalam perjalanan. Namun setelah itu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat pun ragu untuk memakannya. Boleh nggak seperti ini? Ya, boleh nggak seperti ini? Berikan persyaratan seperti itu, karena kita kelaparan ini. Maka ditanyakanlah kepada Nabi SAW, maka pun Nabi SAW mengatakan, wa ma yudrika anna ruqyah. Wahai sahabatku, siapa yang memberitahu engkau bahwasanya Al-Fatihah adalah ruqyah? Tapi tentunya ini jamaah sekalian pertanyaan Nabi SAW sebagai apa? Pembenaran, bukan pengingkaran. Nah, kemudian lalu bagaimana dengan sembelihan tadi ya Rasulullah, atau makanan tadi yang kami persyaratkan? Maka dikatakan masih ada sisanya. Iya, maksudnya dibolehkan, sebagaimana dalam riwayat disebutkan demikian. Nah, ini menunjukkan jamaah sekalian, ya boleh kita mengambil upah dari ruqyah. Jangan sampai mengatakan tidak boleh. Nah, ini dalilnya jamaah sekalian. Ya boleh, apalagi bacaan Quran mengajarkan orang. Tapi jangan ya sampai dijadikan ini. Ini menunjukkan kalau mengatakan daripada ke dokter, kemana dan sebagainya, ya dokter silakan dokter. Tapi kalau misalnya habis uang di sana, tapi ternyata penyakit non medis, mereka biasanya kalau orang berobat ke sana, ke rumah sakit misalnya, biar berapa dia bayar. Tapi kalau seorang ustadz meruqyah, ditanya-tanya berapa di? Nah, ini kan bukannya kita mengatakan jual masalah ayat, tidak. Haruslah dia bagaimana ini? Bagaimana kalau misalnya dia mereka ke dokter misalnya? Jamaah sekalian berbahagia. Jadi ini diantara hal yang perlu kita pahami, bahwasanya dengan Al-Quran kita bisa meruqyah diri kita sendiri dan untuk orang lain. Ketika kita sakit perut, sakit kepala dan sebagainya lah, sakit apapun, walaupun memang ada secara jelas dalam hadis disebutkan ketika sakit bagian badan kita bacakan bismillah 3 kali, bismillah, 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 kemudian mengucapkan 7 kali a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Saya sakit perut misalnya, kita bacakan seperti itu. Seperti itu, insyaallah hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tadi tentang ruqyah jamaah sekalian, maka yang kedua adalah tentang tamimah. Tamimah adalah jimat-jimat tadi. Di sini disebutkan, lakin idza kana al-mu'allaqu minal Qur'an farakhasa fihi ba'dus salaf wa ba'duhum lam yurakhis fihi wa yaj'alu minal manhi anhu minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebelum kita bahas ini, ada yang saya mau tekankan tadi, masalah mendatangi orang misalnya dan ruqyah. Sekali lagi, lebih baik kita meruqyah kita diri sendiri, tidak usah minta orang, supaya hati kita ini bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah mereka cuma sebab semua, sama dengan obat, sebab ya Allah lah yang menyembuhkan. Nah, kita mengatakan ya Allah sembuhkanlah aku dengan meminum obat ini. Yang lain mengatakan sesudah sembuh gara-gara Pak Buri apa aja kak. Hati-hati dengan seperti ini jamaah sekalian. Tapi kita mengatakan alhamdulillah Allah SWT menyembuhkan saya melalui obat ini, dengan obat ini. Ya, jangan langsung mengatakan gara-gara ini. Ini harus kita ya hati-hati dalam berucap jamaah sekalian berbahagia. Nah, karena memang obat itu kan ada orang yang cocok dengan obat itu dan tidak. Ya, masing-masing punya, tergantung dengan kondisi tubuhnya. Ini kan masalah kesehatan ini. Ya, intinya itu semua merupakan cuma sebab. Allah lah yang menyembuhkan. Ya, bagaimanapun kita keliling dunia jamaah sekalian cari dokter spesial, tapi kalau Allah tidak menghendaki sembuh, tidak akan sembuh itu. Tapi intinya tetap kita berusaha, dan tentunya hati kita ya hanya bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang kedua jamaah sekalian, jangan sampai kita mendatangi orang, tanya ahli dalam masalah ini seperti ini. Ya boleh jadi mungkin awalnya dia baca bismillah, akhirnya salawat, tapi di pertengahan ya, bisik-bisik. Hati-hati dengan orang seperti itu. Ya, ruqyah namanya diperdengarkan Al-Quran. Lalu dibacakan air, ada air ini, air itu dan sebagainya. Kita sendiri bacakan. Kita sendiri bacakan jemaah sekalian, sebagai bentuk ya keyakinan kita kepada Allah. Semakin kita yakin dan tidak bergantung sama orang, kita insya Allah bisa.
Kita bacakan sendiri. Ada orang tua kita sakit, siapa sakit, anak kita sakit, kita bacakan sendiri ruqyah dulu. Jangan buru-buru ke dokter. Kecuali sudah parah ya. Ya tetap kita berusaha untuk yang membacakan ya diri kita dan keluarga kita. Nah di sini disebutkan kalau tadi masalah ruqyah berarti ada ruqyah yang boleh dan ada ruqyah yang terlarang. Kapan itu terlarang? Ketika ada mengandung unsur-unsur kesyirikan. Nah, sekarang jimat-jimat jamaah sekalian. Jimat-jimat ini jamaah sekalian, kalau dia bukan dari ayat Al-Quran, maka sepakat ulama mengatakan haram. Ya ini perlu diperhatikan jamaah sekalian. Biasa kita lihat dapat itu jimat-jimat tulisan Arab. Orang sangka tulisan Al-Quran. Al-Quran bertulisan Arab, tapi bukan Al-Quran tertulis-tulis itu. Mungkin cuma rumus-rumus saja. Itu jelas tidak boleh jamaah sekalian. Tidak boleh kan seperti itu. Yang pergi berangkat haji misalnya berumroh atau pergi jauh minta jimat-jimat. Ini kan tidak diperbolehkan jamaah sekalian berbahagia. Nah, yang diperselisihkan ulama kita, kalau yang jimat-jimat itu bertuliskan ayat Al-Quran di dalamnya. Disebutkan di sini, sebagian salaf membolehkannya, sebagian juga tidak membolehkannya. Termasuk Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi tentunya jamaah sekalian, untuk lebih hati-hatinya jangan dipakai walaupun itu dari Al-Quran. Al-Quran itu dibaca saja, dibaca. Kenapa jamaah sekalian? Apalagi kalau disimpan di kalau perutnya anak-anak atau di apa? Ini bisa menyebabkan kita melecehkan Al-Quran tanpa sengaja, tidak disadari. Nanti ada kotorannya anak-anak misalnya, apalagi bawa masuk ke WC, ya kan? Ini bisa menghinakan Al-Quran. Jamaah sekalian berbahagia. Jadi sebaiknya jangan walaupun itu merupakan tulisan Al-Quran. Bahkan kita akan bisa menghinakannya kalau kita berbuat seperti itu. Ya, jadi kita cukup membaca zikir pagi petang insyaallah. Meruka membaca apa kita bisa baca, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, ayat kursi, itu kita baca. Tidak usah kita gantung-gantung. Saya yakin kita sudah hafal semua suratul Fatihah. Ya, apalagi sahabat baca suratul Fatihah, ya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah lagi seperti itu jamaah sekalian. Sudah ada yang jelas, jangan memilih yang masih remang-remang. Baik. Kemudian jamaah sekalian berbahagia, disebutkan dalam riwayat lain, Rawa Ahmad an Ruwaifi an qala li Rasulullah SAW. Dari Ahmad an Ruwaifi, beliau mengatakan, berkata kepada saya Rasulullah SAW, ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi, la'alal hayata satatulu bika, semoga engkau panjang umur. Fa akhbirin nas, sampaikan kepada manusia, man aqada lihyatahu, barang siapa yang mengikat jenggotnya, au taqallada watara, atau dia memakai gelang atau kalung tujuannya untuk ini ya, yang sebagaimana telah kita jelaskan tadi, au istanja bi raji dabbatin au azmin, atau dia ya, istinja apa artinya masilan? Cebok ya dalam bahasa ininya, istinja setelah buang air, buang besar atau buang ini. Kalau misalnya dulu kan susah dapat air, makanya dianjurkan memakai batu misalnya ya, berapa? 3 sampai dalam bentuk ganjil sebagai pengganti air kalau tidak dapat air saat itu. Apalagi dalam perjalanan. Maka barang siapa yang istinja dengan roji dabba, ya kotoran hewan, au azmin atau tulang, fa inna Muhammadan bari'un minhu, maka saya Muhammad berlepas diri darinya. Kenapa jamaah sekalian dilarang apa tadi? Mengikat jenggotnya, diikat. Di sini dijelaskan apa maksudnya, kenapa dilarang. Al-ibtikhar wal 'azamah, sebagai bentuk biasanya kesombongan orang, bentuk apalah semacam takabur. Fatajidu ahadahum yaqidu atrafaha
au yaqiduha minal wasd aqdatan wahida liya'lam anna rajul azim. Tujuannya apa dia ikat? Kalau tujuannya apa? Tujuannya supaya dia katakan orang hebat. Au wa annahu sayyidu fi qaumihi. Kemudian di antara sebab yang kedua, ada orang yang ikat jenggotnya al khaufu minal ain. Karena dia takut dari penyakit ain. Dia ikat jenggotnya sebagai jimat-jimat supaya menangkal ya penyakit ain. Lianna idza kan hasana wa jamila thumma aqadat asbahat qabiha. Karena kenapa? Asalnya jenggot itu bagus, tapi kenapa tiba-tiba diikat menjadi jelek? Bukan saya katakan ya, ini Syekh yang menjelaskan ini. Faman aqada lidzalika, maka barang siapa yang mengikatnya seperti itu, maka Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Ya, sekali jamaah sekalian, bukan saya mengatakan, saya hanya membacakan hadis Nabi SAW. Di sini disebutkan wa ba'dul ammah, sebagian manusia idza ja'ahum ta'am minas suq, ketika datang makanan dari pasar, akhadhu syai'an minhu, mengambil sebahagian, yarmunahu fil ard, dia membuang sebagian. Tujuannya apa? Untuk menangkal penyakit ain. Wa hadha i'tiqad fasid, dan tentunya ini merupakan termasuk keyakinan yang menyelisihi atau rusak. Sebutkan di sini. Baik. Dalam riwayat lain di jamaah sekalian berbahagia disebutkan di sini, walahu an Ibrahim qal kanu yakrahuna at-tamaim kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an. Ini diantara ya dalil yang mengatakan bahwasanya tidak boleh sama sekali ya memakai jimat-jimat walaupun itu merupakan dari tulisan Al-Quran. Ini diantara dasarnya para sahabat atau yang lainnya, sehingga tidak menjadikan itu merupakan ya sebagai penangkal ain. Kita ambil sedikit bab yang lain ini, masih sambungannya. Bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang bertabarruk, mengalap berkah dari pepohonan atau bebatuan atau selainnya. Tabarruk merupakan bermakna apa? Mengalap berkah. Berkah artinya jamaah sekalian asal katanya adalah al-barakah, dia bermakna kathratul khair, banyak kebaikan. Banyaknya kebaikan. Adapun hadisnya disebutkan di sini, jamaah sekalian berbahagia. Hadisnya adalah ketika sahabat Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu mengatakan, qal kharajna ma'a Rasulullah SAW ila Hunain. Kami dahulu keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Ya, tempat salah satu terjadinya perang Hunain. Tempat terjadinya salah satu peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW, yaitu perang Hunain. Perang Hunain ini jamaah sekalian terjadi setelah Fathu Makkah. Ya, jumlah kaum muslimin saat itu 12.000. 10.000 yang datang dari Madinah. Kemudian setelah Mekah ditaklukkan, maka 2.000 yang masuk Islam. Makanya turun idza ja'a nasrul fath, seperti itu. Maka 10.000 tambah 2.000 ini yang bergabung, 12.000 semuanya menuju ke perang Hunain. Perang Hunain. Abi Waqid ini mengatakan, kami keluar bersama Nabi SAW ke Hunain. Wa nahnu hudatsa wahdin bi kufrin. Dan kami ini sebagian ya termasuk orang-orang yang baru masuk Islam. Walil musyrikin sidratun, artinya kalau baru-baru masuk Islam belum terlalu paham masalah tauhid. Maka dia mengatakan walil musyrikina, kemudian kami tiba-tiba melihat suatu pohon milik orang musyrik. Ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Orang musyrik itu bertabarruk, mengalap berkah dari pohon ini yang dinamakan sidratun. Pohon sidratun, dia tabarruk menggantungkan senjatanya supaya ada kekuatannya, dia punya senjata. Yuqalu laha dzatu anwat, namanya pohon itu adalah dzatu anwat. Pamararna bi sidratin, maka kami setelah kami melewati pohon tersebut, kami pun mengatakan, ya Rasulullah,
ij'al lana dzat anwat kama lahum dzat anwat. Ya Rasulullah, buatkanlah kami juga dzat anwat sebagaimana mereka punya dzat anwat. Ini menunjukkan jamaah sekalian, orang-orang yang baru masuk Islam ini belum terlalu paham masalah tauhid. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, dan dalam keadaan marah, Allahu Akbar, innaha sunan, ya, sesungguhnya itu sesuatu yang pernah terjadi. Qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat Bani Israil li Musa, kalian telah mengatakan, demi Allah kalian telah mengatakan sebagaimana perkataan Bani Israil kepada Nabi Musa. Apa perkataannya Bani Israil kepada Nabi Musa jamaah sekalian? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ketika Nabi Musa jamaah sekalian telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berserta kaumnya dari kejaran Firaun, diselamatkan dari untuk melewati laut, maka tiba-tiba Bani Israil ini melihat orang musyrik sedang melakukan penyembahan. Maka Bani Israil ini pun mengatakan, wahai Musa, buatkan kami juga seperti itu. Ya, maka Nabi Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajahilun, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang jahil. La tarkabunna sunana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak orang sebelum kalian. Jadi kejadiannya sahabat ini bersama Nabi SAW hampir sama kejadiannya Bani Israil bersama Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini jamaah sekalian, bahaya ikut-ikutan. Melihat orang seperti itu juga ikut-ikutan. Sampai-sampai mungkin pernah kami sampaikan juga cerita yang seperti ini, bahwasanya itu cleaning service lagi bersih-bersihkan Masjid Haram, ada jamaah dari belakang ambil juga dia punya baju atau apa songkok, di usap-usap juga. Dia tidak tahu ternyata cleaning service. Ini karena ikut-ikutan jamaah sekalian. A'udzubillahi min dzalik. Dan kita perlu mempelajari yang baik, jangan sampai kita terjerumus kepada suatu kesalahan. Waliyadzubillah. Semoga Allah SWT mengampuni kita semuanya dan memasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab dan azab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.